lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan. Thank you. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salah satu ibadah yang paling saya tunggu-tunggu, yaitu malam ini. Karena kalau nanti Anda lihat tema-temanya itu sebenarnya seperti sebuah perjalanan. Dan seolah-olah kita nih konklusinya itu ada di malam ini gitu ya. Tuhan taruh pesan sederhana di hati saya bahwa ada bagian kita dalam mempersiapkan supaya mimpi dan penglihatan dari Tuhan itu terjadi dalam hidup kita tuh ada bagian kita. Kita perlu bayar harganya. Bayar harga kita itu gak ada hubungannya dengan keselamatan, sudah pasti karena Tuhan udah bayar lunas. Tapi akan ada perbedaan nyata di hidup ini kalau kita itu bayar harga atau kita itu menolak dan mau ambil gampangnya aja, gak usah lah bayar harga untuk ini dan itu, ada perbedaan yang nyata. Sepanjang hari ini saya sudah bagikan dari ibadah pagi mengenai membereskan luka di masa lalu. Kalau Anda masih struggle di area itu, putuskan hari ini. Jangan berlama-lama, segera bereskan. Karena luka itu akan menghalangi, menjadi penghalang gitu ya. Dalam kita menerima penggenapan janji-janji Tuhan. Kemudian yang kedua, menjaga stamina rohani dengan sengaja. Stamina rohani itu ternyata beda sama performa rohani, sama pelayanan. Sesuatu yang sangat penting untuk dibangun. Kemudian yang ketiga, ibadah 3, taat tanpa mempertanyakan. Ada standar lebih tinggi yang Tuhan berikan kepada kita anak-anak Tuhan. Ibadah 4, barusan hadirat Tuhan begitu manis. Tetap benar walau disalah mengerti. Dan ibadah yang terakhir, ibadah yang kelima ini sebuah pesan sederhana untuk menjadi sebuah sikap hati kita dalam membayar harga. Yaitu dengan memiliki sebuah respon yang berkata, bukan kehendakku yang jadi. Bukan kehendakku yang jadi. Karena kita tahu kehendak Tuhan itu di atas kehendak kita. Amin. Siap ya, kita lihat sama-sama. Ada sebuah nasihat di 2 Korintus 7 ayat yang ke-10. 2 Korintus 7 ayat 10 berkata begini. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Salah satu prinsip yang kita perlu pegang di hidup ini agar kita bisa berkata bukan kehendakku yang jadi adalah mengenali kehendak Tuhan di setiap kejadian. Mengenali kehendak Tuhan dari setiap masalah. Terutama kalau itu sesuatu yang membahagiakan, mudah bagi kita menemukan kehendak Tuhan. Yes, aku diberkati. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi kita perlu berusaha sedikit lebih, merenungkan lebih, berdoa lebih untuk mencari kehendak Tuhan. Terutama dalam keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan atau kita katakan sebagai masalah. Nah, Alkitab barusan memberikan kepada kita sebuah perbedaan antara worldly sorrow dan godly sorrow. Penderitaan yang dari dunia dan penderitaan atau duka cita yang menurut kehendak Allah. Bedanya apa? Duka cita menurut dunia atau duka cita yang dihasilkan oleh dunia itu adalah duka cita yang berpusat kepada diri sendiri. Duka cita yang membawa kita itu merasa kita yang gagal sehingga kita tidak memberi ruang kepada kehendak Tuhan di dalam kejadian itu. Setiap masalah bisa jadi menimpa. Jadi ini bukan tipikalnya ya. Oh, kalau kehilangan orang yang dikasihi namanya penderitaan dunia atau duka cita dari menurut kehendak Tuhan. Tentu kita tahu itu kehendak Tuhan ya. Tapi kalau kita gagal menyikapinya, kalau kita gagal menemukan kehendak Tuhan di balik setiap kejadian, maka duka cita itu bisa dikategorikan sebagai duka cita dari dunia. Walaupun kematian orang yang dikasihi Tuhan itu atas kehendak Tuhan. Jadi bagaimana sikap hati kita menghadapi duka cita itu yang akan menentukan. Karena ternyata duka cita yang dari dunia itu firman Tuhan itu gak main-main. Duka cita dari dunia ini ujungnya adalah kematian. Tidak membawa kehidupan. Sedangkan duka cita yang menurut kehendak Allah
itu akan menuntun kita kepada pertobatan yang tidak akan kita sesali. Ayo kita minta hikmat Tuhan untuk mengenali kehendak Tuhan di balik setiap kejadian-kejadian yang kita alami. Amin. Setiap kali kita mengalami sesuatu, berdoa, minta Tuhan. Jangan denial, gak apa-apa. Misalnya ada yang baru berduka ya, aduh kehilangan orang yang dicintai itu adalah duka cita yang kalau bisa dibilang itu lembah kelam yang paling kelam. Saya tahu, saya pernah kehilangan ayah saya. Itu adalah duka cita yang paling besar di hidup saya. Gak bisa kita ngomong jangan berduka, itu gak bisa. Gak apa-apa. Tapi jadikanlah duka cita itu adalah duka cita menurut kehendak Allah. Kita tahu bahwa itu tidak terjadi di luar kehendak Allah. Ada rencana Tuhan, ada kehendak Tuhan di balik itu semua. Kalau dikatakan itu menuntun kepada pertobatan, itu berarti di dalam duka cita itu membuat kita ingat akan Tuhan. Apalagi kalau kita berdoa pakai duka cita yang seizin Tuhan ini ya Tuhan. Bukan cuma mendatangkan pertobatan atas diriku atau keluargaku, tapi atas orang lain juga. Setelah kita selesai berduka, saya tahu duka cita itu gak akan hilang. Tapi izinkan Tuhan memakai kita menjadi kesaksian untuk menguatkan saudara-saudara yang lain. Agar duka cita mereka itu juga menuntun mereka ke dalam keselamatan dan pertobatan. Bukan sebuah duka cita yang malah menyeret mereka menjauh dari Tuhan. Beda, sangat berbeda. Contoh yang paling jelas itu ada di ceritanya Yudas. Kita enggak usah baca, saya ceritakan aja. Yudas itu menyesal karena telah menumpahkan darah orang tidak bersalah. Uang yang dia dapat itu dia kembalikan. Dan Yudas itu berkata, aku telah berdosa. Apakah itu pertobatan? Bukan. Karena di dalamnya itu lebih ke menggantungkan atau mengandalkan diri sendiri. Aku telah berdosa tapi dia tidak bertemu juru selamat yang bisa mengampuni dosa itu. Maka kita tahu ending ceritanya Yudas itu malah menggantung diri. Which is bypass langsung kepada kematian kekal. Tapi duka cita yang menuntun pada pertobatan, duka cita masalah-masalah yang membuat kita semakin berharap kepada Tuhan. Kita bisa berkata, puji Tuhan. Dulu aku gak ngerti waktu ngalamin masalah itu. Tapi sekarang aku mengerti ada kehendak Tuhan, sekarang aku bisa bersyukur atas masalah itu. Bukan berarti bersyukur atas masalahnya, tapi bersyukur waktu melewati masalah itu. Kita tidak melewatinya sendirian. Amin. Belajar menemukan Tuhan. Menemukan kehendak Tuhan dalam setiap kejadian-kejadian. Apalagi kejadian yang tidak mengenakkan. Hari-hari ini banyak teman-teman yang terpaksa harus juga istirahat ya di rumah. Kita berdoa mereka segera pulih gitu ya. Tapi kita juga berdoa agar di masa-masa mereka namanya isoman. Mereka tidak kesepian akhirnya malah menjauh dari Tuhan. Justru saya temukan banyak orang-orang itu yang bisa ambil sabat. Istilahnya sabbatical day. Di mana hari-hari sudah nggak ada kesibukan. Di situ juga terjadi pilihan. Mau jadi tambah jatuh dalam dosa karena internet tanpa batas. Atau malah semakin cari Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, itu ada di tangan kita. Pilihannya itu sangat bebas di tangan kita. Ayo kita temukan Tuhan dalam setiap kejadian. Amin. Ya. Dan Tuhan itu punya rencana. Dan rencana Tuhan itu gak gampang dibatalkan hanya karena tiba-tiba ada sesuatu yang menurut kita di luar rencana. Rencana Tuhan itu gak semudah itu cancel di hidup kita. Kita pikir, mungkin anak muda mau kuliah ke sana, cancel. Apakah Anda berpikir rencana Tuhan batal di hidup Anda? Enggak. Tuhan itu bisa bekerja dalam segala sesuatu. Kita lihat satu janji firman Tuhan. Ini prinsipnya ya.
kalau kita ngalamin sebuah masalah, hendaklah ini yang kita katakan. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Katakan tidak tawar hati. Apapun masalah yang tidak kita harapkan, yang terjadi itu tidak bisa meng-cancel rencana Tuhan. Sehingga kita tidak perlu tawar hati. Maka respon kita tuh gak langsung jadi kecewa, gak ada harapan. Kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Itu loh bedanya. Sekalipun daging ini ngalamin sesuatu yang gak enak, manusia lahiriah kita ini ngalami sakit, ngalami cancel plan atau apapun berubah gitu. Selama manusia batiniah kita itu diperbaharui dari hari ke hari, selama stamina rohani kita tuh juga dibangun dengan sengaja setiap hari kita kenali Tuhan dalam setiap kejadian-kejadian, maka dikatakan sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Berani enggak? Mulai hari ini kita sepakat yuk sama firman Tuhan. Segala macam masalah yang kita hadapi, segala macam penderitaan yang kita hadapi, labelnya adalah penderitaan ringan. Karena apa? Karena dibandingkan dengan kemuliaan yang menunggu kita itu jauh lebih besar. Artinya apa? Kita diingatkan Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai karena penderitaan-penderitaan ringan itu kita menyangkali iman kita. Kita kehilangan rencana Tuhan yang besar, yang mulia untuk hidup setiap kita. Dan Anda tahu, sebagai orang dewasa atau sebagai orang tua, detik Anda meninggalkan Tuhan, maka anak-anak Anda pun akan meninggalkan Tuhan. Saya sedih, saya tahu orang-orang yang menikah mengikuti pasangan yang tidak seiman, hampir bisa dipastikan anak-anaknya sulit untuk dibawa kepada Yesus. Sungkan pada pasangan dan lain-lain. Perjuangkan ya. Penderitaan ringan apa yang hari ini kita hadapi? Apakah itu sebanding kalau kita mau menukarkannya dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan untuk setiap kita? Kalau enggak, ayo ambil keberanian, bayar harganya. Kalau Anda harus putus dengan pasangan yang tidak seiman demi anak-anak Anda di masa depan, Anda jangan takut. Nanti Anda tidak punya pasangan, bukankah Allah itu sanggup memberikan kepada Anda pasangan yang berkenan? Oh nanti saya bisa, saya akan jangkau dia. Jangkau dulu baru jadian. Bukan sebaliknya. Jangan ditukarkan. Dan bukan bagian kita itu untuk mengajari orang mengenali kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Tapi kita doakan yuk, kalau kita tahu ada saudara kita yang lagi ngalami masalah. Jangan kita yang menggurui mereka. Jangan-jangan nanti Tuhan itu pengen kamu bertobat loh, makanya kok kamu sakit, jangan. Tunjukkan kasih aja, doakan supaya orang ini menemukan Tuhan. Dalam masalahnya bukan kita yang seolah-olah menghakimi. Kamu ada tak yang perlu kamu bertobatkan? Kamu perlu ngaku sesuatu tak kok sampai kamu ngalami gini. Itu jahat, itu sangat menyakitkan. Kita doakan, tidak apa-apa, saya doakan kamu mengenal rencana Tuhan ya, lewat masalahmu ini ya. Udah itu aja, paling banter yang kita bisa bilang selain kita menunjukkan kasih, perhatian, dan dukungan. Amin, ya. Dan bukan hanya kita itu mencari kehendak Tuhan gitu ya. Belajar menerima kehendak Tuhan yang kita pikir kita pengennya begini, tapi ternyata kok jadinya begini. Bukan cuma kita mau seperti aku berserah. Bukan sekedar pasrah, tapi
Maukah kita ini bayar harganya untuk apa? Mencari kehendak Tuhan itu yang lebih tinggi dan lebih besar. Sengaja cari, bukan cuma menerima. Bagus, kita mulai dengan sikap hati yang menerima kehendak Tuhan. Tapi maukah kita mencari kehendak Tuhan itu dengan sengaja setuju dengan Tuhan? Kalau tadi itu seolah-olah nggak ada pilihan, ya sudahlah, ayo cari kehendak Tuhan di balik setiap masalah. Tapi kalau kita dikasih opsi, sebelum segala sesuatu terjadi, beranikah kita membayar harganya, memilih, melakukan mana yang kehendak Tuhan yang lebih mulia dan lebih besar daripada rencana kita? Ada satu doanya Tuhan Yesus yang sangat powerful, yang kita bisa teladani. Kita temukan itu di Markus 14 ayat 36. Waktu di Taman Getsemani Tuhan Yesus berkata begini, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu." Yesus tahu bahwa Allah berdaulat. Allah itu berkuasa. Kemudian Yesus berkata, "Ambillah cawan ini daripadaku." Gak apa-apa minta. Gak apa-apa ajukan kebutuhan. Tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Berani enggak kita datang berdoa, ngomong sama Tuhan, pengen Tuhan kuliah di sana, pengen Tuhan mau diterima kerja di situ, pengen Tuhan mau pelayanan ini, mau buka usaha ini, apapun rencana kita bawa kepada Tuhan. Tapi iman kita itu bukan ke doanya kita tadi itu, imannya kita itu tetap ke Tuhan. Dan kita tuh bilang, Tuhan Engkau berkuasa, aku butuh ini, aku inginkan ini. Tapi selalu materaikan dengan kalimat ini seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi biar kehendak-Mu ya Tuhan. Kenapa kok kita bisa setenang itu dan sepercaya itu? Karena kita tahu janji firman Tuhan yang berkata, jalan Tuhan bukan jalan kita. Itu ada ya. Di Yesaya 55 ayat 8-9 saya bacakan. Sebab rancanganku, kata Tuhan, bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kita itu sudah buat rancangan terbaik untuk hidup kita. Tidak ada orang tuh merancangkan yang buruk untuk diri sendiri, masa depan keluarga itu nggak ada. Kita sudah tata semuanya dengan detail. Kita bawa kepada Tuhan. Pakai anakku ya Tuhan, si anak pertama nih sukanya begini. Dia bisa melayani ini, pakai ya Tuhan. Anak kedua tuh pinter ini. Bawa ya Tuhan di hadapan Tuhan. Tapi jangan lupa selalu cari kehendak Tuhan. Beri ruang untuk pekerjaan Tuhan yang lebih tinggi dan lebih mulia dari apa yang kita pikirkan. Sehingga ketika sesuatu terjadi tidak seperti yang kita bayangkan, kita nggak gampang berbalik, tidak setia. Ingat janji firman Tuhan yang berkata, jalanku kata Tuhan, tingginya itu kayak langit dan bumi sama jalannya kita. Seperfect-perfectnya, bahasa saya jadi kacau ya. Sesempurna-sempurnanya rancangan kita. Kita izinkan rencana Tuhan yuk terjadi atas kehidupan kita dan keluarga kita. Itu artinya apa? Kita selalu senantiasa terbuka untuk interupsi ilahi. Kalau sesuatu terjadi gak seperti apa yang kita harapkan, gak sesuai plan, selalu ingat di atas langit ada Allah yang berdaulat. Di atas langit ada Allah yang mengasihi setiap kita. Amin. Ya. Berkat apa yang kita terima? Kalau kita itu punya sikap hati yang benar ini. Bayar harga loh. Untuk bisa bilang bukan kehendakku yang jadi tuh gak enak loh. Gak semudah kita ngomong. Waktu itu kejadian. Siapa sih yang gak pengen semua planningnya kejadian? Siapa sih yang gak pengen keinginannya yang dipenuhi? Tapi maukah kita menyediakan satu ruang bahwa ada Allah yang berdaulat di hidup kita.
Dan ketika kita merendahkan hati dan berkata, not my will, yours be done. Bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi ya Tuhan. Ketika kita bisa sampai ke titik itu, ada berkat, ada janji Tuhan yang akan kita terima. Kalau Anda mau catat, ada dua. Yang pertama adalah Allah akan menggenapi rencananya melebihi mimpi terbesar kita. Allah akan menggenapi rencananya melebihi mimpi terbesar kita. Buat saya mimpinya Yusuf itu sudah spektakuler. Gandum menyembah dia, matahari, bulan, 11 bintang sujud menyembah. Buat seorang muda seperti Yusuf, itu artinya pemimpin yang dikagumi. Benar ya? Mimpi terbesarnya adalah dia akan menjadi pemimpin. Semua sujud menyembah, semua akan mendengarkan dia. Tapi lihat, waktu Yusuf itu sudah ada di penggenapan rencana Tuhan, saya sangat senang. Karena Yusuf itu mendeklarasikan pekerjaan Tuhan kepada saudara-saudaranya. Yusuf itu gak ngomong gini, aku ini sudah benar di hadapan Tuhan, makanya aku ada di sini. Aku ini pernah digoda Tante Potifar, aku tuh difitnah, tapi di penjara aku tetap excellent. Makanya sekarang aku bisa jadi pemimpin. Yusuf tidak membanggakan prosesnya. Bahkan gak pernah diulang, diceritakan ulang sebagai sebuah kebanggaan atau keberhasilan. Tapi perhatikan apa yang Yusuf katakan. Ada 3 kali saya temukan yang menunjukkan bahwa Allah sanggup menggenapi rencananya melebihi mimpi terbesar kita. Dikatakan di kitab Kejadian 45 ayat 5, 7, dan 8. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Besar ya, rencana Tuhan melebihi mimpi terbesarnya, memelihara kehidupan sebuah bangsa. Yang kedua, ayat 7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu. Artinya bukan kamu aja, tapi ada sebuah jaminan kelanjutan keturunanmu. Bukan cuma sekedar jadi pemimpin biasa. Itu yang dinamakan rencana Allah melampaui batas hidup kita. Melampaui mimpi besar kita. Rencana Allah lebih besar dari mimpi terbesar kita. Dan itu akan Allah genapi ketika kita berani berkata, bukan kehendakku yang jadi. Dan yang ketiga, ayat 8 dikatakan, jadi bukan kamu yang nyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Firaun. Dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh Mesir. Siapakah Yusuf sehingga dia bisa menjadi figur bapak bagi Firaun? Tidak ada di dalam mimpinya Yusuf. Allah itu sanggup menggenapi rencananya melampaui mimpi terbesar kita. Saya masih ingat waktu saya kecil tuh mimpinya atau cita-citanya tuh ganti-ganti. Tapi saya paling enggak ya, di antara cita-cita saya yang berubah-berubah itu, ada satu lah yang menurut saya tuh paling mulia. Yaitu sebagai anak yang tumbuh besar di kota kecil, saya sering dengar cerita kalau di kota besar tuh suami istri semua pada bekerja. Jadi sebagai anak usia SD atau SMP, saya itu punya mimpi yang mulia yang saya doakan kepada Tuhan. Saya bilang begini, kalau nanti Tuhan bawa saya ke kota besar, saya akan dirikan rumah. Dan di dalam rumah itu nanti saya akan tampung anak-anak kecil yang ditinggal papa mamanya kerja. Karena waktu itu saya dengar anak kecil yang ditinggal papa mamanya kerja itu dijahatin sama susternya. Jadi saya itu Saya gambar, ini kamarnya anak boy, di lantai ini anak girl. Nanti saya akan tanyain anaknya, kamu suka apa? Dulu itu
kartun-kartunnya itu zaman itu ya beda sama sekarang. Kalau dia suka Hello Kitty, nanti kamarnya mau saya kasih gambar Hello Kitty. Supaya setiap anak tuh feel home di tempat itu sambil nunggu papa mamanya. Bayangkan itu tahun berapa ya? Saya nggak ngerti kalau itu ternyata namanya daycare. Kalau di sini tuh namanya daycare. Waktu itu saya nggak ngerti, nggak ada yang kayak gitu di kota saya. Saya gambar-gambar, saya cuma bilang sama Tuhan, Papa Uti pengen nolong anak-anak Tuhan. Itu masih kecil, karena dulu saya kalau di gereja saya yang lama di kota kecil tuh namanya guru sekolah minggu. Jadi saya tuh waktu kecil tuh dipanggil tante loh sudah. Karena saya pelayanan anak-anak gitu ya. Dulu waktu masih di kota kecil, waktu kuliah baru pindah ke Surabaya. Jadi karena ada hati itu saya, ya minimal saya pernah lah punya mimpi yang mulia waktu kecil. Enggak yang mimpi yang kaya atau apa gitu ya. Lumayan kan ya. Nanti ajarin juga ya anak-anak kita tuh punya mimpi yang mulia ya dari kecil ya. Gimana caranya bisa tolong orang. Gimana caranya bisa mungkin bantu orang, bantu anak-anak dan lain-lain. Lihat ya, mimpi besar kita itu gak ada apa-apanya dibanding rencana Tuhan. Saya itu cuman punya gambaran menyelamatkan anak-anak kecil yang ditinggal papa mamanya kerja. Tapi hari ini saya bersyukur Tuhan pakai saya. Bukan cuma menyelamatkan mereka dari tangan suster jahat. Tapi mau menyelamatkan mereka dari kegelapan. Dan rumah itu tidak ada batasnya. Kalau rumah itu dalam bentuk gedung, pasti ada batasnya berapa sih? Gede-gede gedungnya berapa anak yang bisa selamat. Tapi selama saya kerjakan visi Tuhan, saya ikut dalam visi membangun 1000 gereja lokal dan 1 juta murid. Di dalamnya ada rumah juga untuk setiap anak-anak kecil. Rencana Tuhan jauh melebihi mimpi terbesar kita. Kita pikir itu sudah besar. Kita pikir 1000 gereja tuh wow. 1 juta murid itu sudah besar. Anda akan kaget ketika rencana Tuhan itu melebihi mimpi besar kita. Pertanyaannya, kita mau ada di dalamnya apa enggak? Kita tuh mau jadi penonton apa enggak? Mau jadi penonton atau mau jadi orang yang masuk ke dalamnya? Saya kemarin dapat sebuah bayangan. Ikut Tuhan ya, ikut visi Tuhan itu kayak orang itu naik ke perahu. Tapi perahunya tuh enggak cuma nyender di pinggir pelabuhan. Ada kok perahu yang memang enggak mau ke tengah lautan. Ke pulau-pulau membangun gitu ya. Ya udah di pinggir, ya udah yang dilihat ya itu aja. Tapi kita ini enggak. Kita ini akan pergi bangun ke Kupang, bangun kemana. Dan kita itu sebagai jemaat yang di sini kita lihat itu. Kita ada di dalamnya tapi bukan sebagai penonton. Kita mau terlibat di dalamnya. Ada visi Tuhan melalui gereja ini untuk kehidupan Anda dan keturunan Anda. Saya sudah tidak sabar, anak saya masih kecil. Tapi saya mulai kenalkan. Gereja itu ada di mana, papa mama ini mengerjakan apa. Karena itu yang akan menjaga kehidupannya. Maukah Anda ikut di dalam kapal itu? Bersama-sama menggenapi visi. Kita nggak mau jadi kapal yang cuma berhenti di pinggir. Enak sih, aman sih. Gak ada tantangan sih, gak ada badai. Tapi kalau ikut Tuhan itu, ada badainya. Tapi Tuhan selalu beserta dengan setiap kita, amin. Ya, kalau Anda sudah ada di dalam komunitas CG, teruslah bertumbuh. Terus minta sama Tuhan, diskusi dengan pemimpin Anda. Apa ya, aku bisa libat apa ya. Oh ya, aku punya teman di daerah ini, daerah itu. Kita rindu benar-benar. Kita tuh bisa terlibat loh. Dalam mimpi kita itu. Tetap ada pemakaian Tuhan di dalamnya. Apalagi ya, saya dulu pernah ngobrol dengan satu orang. Tiba-tiba saya tuh bersuka cita, benar-benar sukacita saya tuh otentik. Saya bilang gini, keren ya kamu jadi, waktu itu dia seperti sales gitu loh dari tempat ke tempat. Keren ya kamu jadi sales, pekerjaanmu tuh misionari. Terus dia kaget. Duh, aku nih bukan full time. Terus saya bingung, duh, tapi kan kerjaanmu kayak itu. Maksudnya pergi ke satu kota. Anda kira Anda pergi ke satu kota itu cuma untuk cari uang? Kalau Anda mau kejar tujuan Tuhan yang lebih mulia dan lebih besar,
Anda akan lihat setiap koneksi yang ada di sana akan membuka pintu bagi jiwa-jiwa. Dalam pekerjaan Anda sehari-hari ada pemakaian Tuhan Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, saya sungguh-sungguh tidak sabar melihat juga nanti Anda ngalamin. Benar ya ternyata ya, rencana Tuhan di hidupku itu melebihi planningku. Kalau Anda boleh flashback lagi, itu ternyata karena Anda mengadopsi hati Tuhan melalui gerejanya. Anda tidak cuma memikirkan diri sendiri, ya. CG itu ngajarin kita tuh nggak egois. CG itu selalu mengingatkan kita akan orang lain. Dan itu adalah kita yang tidak akan pernah berubah. Justru ketika CG itu sudah mulai kehilangan hatinya untuk jiwa-jiwa, Anda harus gelisah. Dan Anda harus mulai mempertanyakannya. Gereja Mawar Sharon itu gereja sel. Jadi kalau Anda belum bergabung di dalam gereja Mawar Sharon yang dalam bentuk sel, nggak cukup cuma jadi jemaat setia datang ibadah. Anda perlu ikut di dalam kelompok selnya. Kalau yang di sini yang udah hadir onsite gampang langsung ke welcome lounge. Kalau ada yang baru pertama kali datang pengen tahu lebih lagi tentang gereja kita, mampir ngobrol. Kalau Anda yang di live streaming gampang, tulis aja di kolom komen hashtag CG. CG, 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 CG. Karena CG itu akan mengubah hidup Anda. CG itu bukan hanya untuk orang berdosa yang dimuridkan. CG itu juga untuk memperlengkapi setiap orang percaya. Untuk menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Amin. Ya. Dan yang kedua, berkat apa yang kita bisa terima kalau kita berani berkata bukan kehendakku yang jadi. Maka hati kita itu akan melekat kepada Tuhan, bukan kepada mimpi dan penglihatan atau penggenapannya. Salah satu contoh yang baik itu adalah Musa. Saya timbang-timbang gitu ya. Kadang saya itu juga agak ragu-ragu. Tapi coba ya, ikuti angle saya. Musa ini dipanggil Tuhan, mimpi terbesarnya yang Tuhan taruh di hidup Musa, itu adalah memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Dengan penuh kesabaran, up and down gitu ya. Musa itu begitu tekun memimpin bangsa Israel. Bahkan Musa ini pernah satu kali berdoa kepada Tuhan, hapuskan namaku dari kitab kehidupan. Supaya Tuhan itu mau mengampuni bangsa Israel. Tapi waktu itu Tuhan bilang enggak. Siapa yang bersalah dia yang dihapuskan. Maksudnya saya itu gini. Saking dia tuh sudah cintanya gitu loh. Sama umat Tuhan. Terlalu itu mimpinya itu the purpose of his life. Seolah-olah dia dipanggil untuk itu. Mimpi terbesarnya adalah membawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Tapi kemudian ada satu kejadian, Anda tentu tidak asing. Waktu Tuhan minta Musa itu berkata kepada batu untuk mengeluarkan air. Tapi Musa tuh kayak emosi gitu loh, jadi dia pukul batunya. Terus waktu itu Tuhan bilang, engkau gak menghormati kekudusanku, engkau tidak akan masuk tanah perjanjian. Kita enggak tahu ya, pasti berkecamuk, pasti ada ininya ya, pasti ada struggle secara pribadinya ya. Memang enggak diceritakan di Alkitab, tapi dari cara Musa menceritakan ulang kejadian itu kepada bangsa Israel, yang dicatat di kitab Ulangan, ini ayat tambahan ya, di Ulangan 1, ayat yang ke-37, Musa itu bisa bilang begini. Ini kan mengulang ceritanya. Kalau Ulangan tuh namanya menceritakan ulang. Jadi Musa tuh menceritakan ulang kepada bangsa Israel. Musa tuh bilang begini, juga kepadaku Tuhan murka oleh karena kamu. Dan ia berfirman, juga engkau tidak akan masuk ke sana. Jadi Musa ini menceritakan kepada bangsa Israel, aku gak masuk loh gara-gara Tuhan marah sama aku gara-gara kamu. Aku tuh gak jadi masuk tanah perjanjian. Sebatas itu aja gitu loh ceritanya. Gak ada amarah yang meledak-ledak. Gak ada kekecewaan.
Seolah-olah seumur hidup aku sudah melayani Tuhan, tapi kok malah gak masuk gitu ya. Karena apa? Karena yang paling berharga buat Musa, lebih dari penggenapan janji Tuhan di hidupnya, adalah Tuhan sendiri yang memberi janji. Musa tidak kehilangan itu di hidupnya. Saya tahu kita ini sedang mengejar mimpi dan penglihatan. Kita ini sedang berharap janji Tuhan yang terindah dan terbaik. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi waktu kita berkata bukan kehendakku yang jadi bayar harga kita itu, akan membuat kita mendapatkan sebuah berkat. Yaitu apa? Hati kita tuh akan melekat kepada pribadi Allah. Lebih daripada kerinduan kita melihat penggenapan setiap janji dari mimpi dan penglihatan itu. Sedikit tambahan, hubungan Tuhan dengan Musa itu begitu manis. Nggak diceritakan Musa tuh ngambek dengan Tuhan gara-gara nggak jadi masuk tanah Kanaan. Malah di perjanjian baru tuh ada satu peristiwa supernatural, waktu Yesus dimuliakan, yang Allah kirim siapa? Musa dan Elia. Dalam kemuliaannya ngobrol dengan Tuhan Yesus, mempersiapkan Tuhan Yesus menggenapi rencananya mati di kayu salib. Indah loh. Saya mau ajak kita nyanyi sebuah lagu. Lagunya ini kalimat awalnya itu sangat indah. Cuman satu kalimat. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Lihat ya, ini bukan lagu orang yang gak mau ngapa-ngapain untuk Tuhan. Ini adalah sebuah komitmen hati, aku mau ikut kehendak Tuhan. Aku mau perbesar kerajaan Tuhan. Aku mau lakukan apapun, berjuang, cari kehendak Tuhan yang lebih tinggi dan lebih mulia dari rencana kita. Tapi jangan hati kita melekat ke sana. Melekatlah tetap kepada Allah. Sehingga sampai akhir hidup kita, mata kita ini tetap tertuju kepada Tuhan. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri.